perempuan udah masih gadis apa udah ibu-ibu. Bisa dilihat lagi. Tulang pubisnya masih rapat atau udah renggang gitu. Oh, ternyata pubisnya udah renggang, berarti ibu-ibu karena udah pernah melahirkan gitu. Itu antropologi ragawi namanya dalam bahasa Indonesia ya, atau antropologi fisik ya. Paleoantropologi bahasa kerennya. Itu bisa menjelaskan. Nah, ini seolah-olah menganggap enteng belajar ilmu sosial seperti itu. Jadi antropologi hadir dalam berbagai disiplin ilmu ya. Jadi antropologi kesehatan atau sosiologi kesehatan bisa menjelaskan itu. Sama saya pernah sering cerita mungkin di kelas-kelas lain. Mengapa orang Sunda paling banyak cacingan? Dulu ya. Dulu paling banyak cacingan. Ya karena orang Sunda itu paling banyak makan lalap gitu. Daun-daun mentah. Daun-daun mentah ini kadang-kadang kan banyak ulatnya, ada itunya, ada ininya segala macam. Kadang dibersihkannya nggak begitu bersih, dimakan, ya jadi cacingan. Sama ketika tahun 99 ketika saya melakukan penelitian tentang perspektif janda dalam budaya Melayu di Kuantan Singingi, di Kota Baru tepatnya ya. Saya ke puskesmas iseng-iseng, kebetulan penelitiannya ada 2 penelitian tentang pola morbiditas ya. Morbiditas itu pola penyakit bayi ya, morbiditas bayi, bukan bayi, balita lah. Morbiditas bayi di Kuantan Singingi, sama 2 penelitian. Saya ke puskesmas, dulu puskesmas itu ada 10 penyakit terbesar katanya. Di puskesmas di Kota Baru itu ya. Singingi sekarang namanya Singingi, kalau sekarang Singingi Hilir kalau nggak salah. Dulu masih Singingi masih Kuantan, masih Muara Lebu gitu ini ya, ibu kota kecamatannya belum dipecah. Jadi di puskesmas Muara Lebu itu saya lihat jumlah penyakit tertinggi cacingan gitu loh. Cacingan untuk bayinya ya, untuk anak-anak maksudnya ya, cacingan. Kok cacingan ya? Ternyata saya menemukan juga jawaban itu. Itu kan kajian-kajian antropologi. Menemukannya apa? Ya ketika itu banyak sapi, jawi ya berkeliaran, kambing di kampung-kampung itu. Di daerah Kota Baru itu kambing, sapi ya berkeliaran, jawi-jawi itu nggak di beda jawi di Jawa itu kan dipakai alat pekerja ya, apa sapi itu untuk bajak tanah, bajak sawah ya, untuk menggiling batu bata, sapi itu atau jawi itu atau kerbau itu kalau di Taluk itu diliarkan gitu. Tidak ada bajak. Nah, kotoran kotoran sapi itu kan di mana-mana beraknya, cerat-cerot itu. Satu sisi untuk menumbuhkan kesuburan tanah memang benar gitu loh. Tapi beraknya kadang-kadang di tanah lapang. Nah, anak-anak ketika itu tahun 99 orang banyak bermain telanjang kaki kan. Main sepak bola, main ini, main itu, dipijaknya lah kotoran-kotoran sapi itu, kemudian makan lah segala macam. Itu kan cacingan gitu loh. Jadi jadi pola penyakit itu disebabkan oleh kultur ya. Kultur ya, kebudayaan kita, kebiasaan kita, gara-gara pola makan ya. Kemudian juga gaya hidup ya, lingkungan kita gitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh antropologi. Maka antropologi itu sangat berkaitan dengan antropologi kesehatan misalnya. Karena dokter itu hanya sifatnya kuratif, hanya ngobati dia. Kan kita kalau ke dokter itu kalau udah sakit gitu loh. Kalau udah sakit baru ke dokter, atau minimal preventif lah, pencegahan misalnya. Untuk preventif. Tapi penyebab itu kebanyakan itu kan dari perilaku ya, social behavior. Sama saya seringkali ngomong penyakit AIDS itu menurut antropologi bukan penyakit kelamin ya, bukan penyakit seks. AIDS itu loh. Penyakit AIDS, HIV AIDS ya. Atau misalnya sipilis itu bukan penyakit kelamin menurut kacamata antropologi gitu. Karena itu penyakit perilaku. Penyakit perilaku ya. Dan perilaku itu sebetulnya bukan diobati gitu loh. Tapi berperilaku sehat ya. Kita tidak mungkin kena AIDS ya, kena HIV kalau kalian nggak menyimpang misalnya. Nggak menggunakan narkoba ya. Kalian nggak mungkin kena HIV kalau misalnya kalian nggak pernah ganti-ganti jarum suntik.
Kalian nggak mungkin kena HIV misalnya kalau misalnya nggak pernah melakukan hubungan free sex, nggak mungkin rasanya. Kalaupun ada, ya itu biasanya tuh transfusi darah. Ya. Transfusi darah juga kan nggak tiba-tiba saya datang ke rumah sakit, tolonglah ganti darah saya, kan nggak bisa berkasih seperti itu. Dan biasanya transfusi darah juga pihak ketiga yang memberikan darah kepada kita kan. Kita nggak tahu darah itu bentuknya gimana, dari mana kan. Itu hanya faktor apa ya, nasib. Ya, 1001 orang yang terkena transfusi darah ya. Atau bayi menular dari ibunya misalnya. Dan ibunya biasanya juga mungkin dari suaminya ya. Jadi ini kan perilaku-perilaku seperti PMS ya, penyakit menular seksual, itu penyakit perilaku dalam antropologi ya, dalam sosiologi ya. Dan perilaku itu bisa dipelajari. Mengapa dia hobi misalnya ke dugem misalnya, hobi ke narkoba ya. Kalian lihatlah, artis-artis itu kurangnya apa ya. Udah kaya ya, popularitasnya tinggi ya, duitnya banyak ya, kemana-mana banyak penggemarnya, tapi kok kenapa narkoba gitu. Itu kan perilaku, dan itu bisa dijelaskan ya dalam konteks sosiologi ya, mungkin pergaulan ya, mungkin juga karena stres dunia kerja, tekanan pekerjaan ya. Kelihatannya enak kalau kita lihat nonton di TV ya, si Sule itu banyak duit, ketawa-ketawa tiap hari, lari segala macem. Iya, kita lihatnya dari jauh ya. Coba bayangkan seperti acara bulan puasa itu ya, dia jam 2 udah on karena harus live ya. Jam 2 malam, jam 2 subuh dini hari dia main ya, tiap hari. Berarti otomatis dia selama sebulan dia begadang dia jam 2 malam itu. Dapat dibayangkan dia siangnya tuh ambruk itu. Sedangkan saya aja pribadi 2 hari tidur jam 2 malam itu udah ambruk badan saya. 2 hari saya bisa tidur jam 2 malam ya, itu ambruk. Apalagi dia jam 2 malam harus bangun, harus tertawa-tawa di depan televisi sampai jam 4. Ya ini suujon saya, jangan-jangan mereka nggak puasa gitu. Karena fisik dia harus kuat siang-siangnya, harus minum suplemen. Jadi ini yang kalian yang nggak bisa dilihat ya dalam konteks. Maka antropologi itu melihat di luar itu gitu loh, di balik sesuatu itu. Jadi jangan dibayangkan misalnya para artis itu kalian tuh lihatnya senang, tertawa gembira, justru sebetulnya mereka bisa jadi tertekan ya, under pressure. Jadi bekerja di bawah tekanan. Ya. Kalian mungkin pernah menerima atau melihat ya, nanti suatu ketika kalian akan melamar pekerjaan, bersedia bekerja di bawah tekanan katanya, atau bersedia bekerja di bawah target. Itu seperti itu. Saya bisa jadi artis nih, dikontrak selama sebulan, acaranya sahur misalnya, itu kan jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu onnya, berarti saya di studio kan nggak mungkin jam 3 gitu, paling enggaknya jam 2 paling enggaknya, karena harus make up ya, baca skenario, persiapan, itu jam 2 malam, selesai jam 4. Jam 4 tuh kan nggak langsung bubar gitu, tentu kita buka bersih-bersih muka dulu kan, habis make upan, sampai rumah udah jam 6, udah ngantuk, itu udah kunang-kunang mata kita. Dan tidur siang itu beda kualitasnya dan tidur malam. Tidur siang 5 jam dengan tidur malam 1 jam itu beda kualitasnya. Nah ini yang bisa dilihat ya dalam konteks antropologi atau sosiologi ya. Sosiologi atau antropologi itu melihat behind the scene ya, di balik layar gitu, di balik senario gitu. Jadi banyak orang menganggap belajar antropologi itu ilmu ece-ece, ilmu kacang-kacangan. Loh, enggak seperti itu. Kita yang pelajari memang pengantarnya. Kalau pengantarnya yang kayak gini lah, tidak menarik gitu. Kayaknya kok mata kuliah ini nggak menarik ya, cuma belajar tentang kebudayaan ya, definisi kebudayaan, bentuk-bentuk kebudayaan. Tapi ini nanti manfaatnya besar gitu. Manfaatnya besar. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lihat ya.
Dan pasti rentetannya tentang culture, rentetannya ke culture nanti. Sama dengan kalian kenapa sih malas belajar gitu? Malas belajar, malas mencatat segala macam tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pedagogik ya, nggak bisa. Ilmu pedagogik itu hanya mengajarkan bagaimana cara teknik mengajar, teknik menilai, teknik assessment. Itu pedagogik, didaktik. Tapi kenapa kalian malas belajar? Itu bisa dijelaskan dalam konteks sosiologi dan antropologi. Pasti habit kalian yang membentuk itu gitu loh. Habit itu adalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu lahir dari sesuatu yang menjadi biasa. Allah bisa karena biasa gitu. Maka merubah kebiasaan nggak bisa hanya sekedar sosialisasi, pendekatan didaktik, pendekatan di pedagogik, nggak bisa. Merubah kebiasaan itu apa ya? Perlu pendekatan culture, perlu pendekatan kebudayaan. Kenapa dia bisa seperti itu? Jadi budaya itu jangan dibayangkan nari-nari, nyanyi, kesenian, bukan ya. Itu nari, kesenian itu hanya core ya. Core culture atau over culture, budaya yang nampak gitu. Nyanyi itu ada bentuk ekspresi ya. Dan nyanyi itu ekspresinya macam-macam. Ada ekspresi sedih, ada ekspresi gembira, ya. Ada ekspresi memuji alam, memuji Tuhan, ya. Memuji kasih, memuji orang tua. Ekspresi nyanyi itu. Maka sepalas-palasnya suara orang, pasti dia bisa pernah menyanyi gitu loh. Jadi jangan bayangkan suaranya parau ya. Atau maaf, misalnya suaranya bukan main jeleknya, cempreng, pasti dia bisa menyanyi. Minimal di kamar mandi dia nyanyi gitu loh. Karena nyanyi itu adalah ekspresi culture, ekspresi budaya gitu. Kalian lihat film India lah. India itu kan kayak gitu, jatuh cinta nyanyi, sedih nyanyi, ya. Apapun nyanyi dia. Ya nyanyi memang seperti itu. Dan nyanyi itu adalah bentuk ekspresi seni, ya. Nah ini yang dipelajari. Nanti kita belajar lah. Apa kaitannya antropologi dengan disiplin lain? Dengan hukum bagaimana? Antropologi hukum. Hukum kok, antropologi hukum kok dipelajari lah. Oh bisa. Hukum adat itu kenapa bisa melahir hukum adat gitu loh. Mengapa ada pantang larang dalam budaya? Setiap budaya ada pantang larang gitu ya. Ada adab. Antropologi hukum ya. Komitmen, konsensus itu kan lahir dari hukum adat. Hukum adat itu muncul dari mana? Dari orang-orang, dari masyarakat adat itu sendiri menciptakan hukum, norma hukum ya. Tentang aturan apapun, termasuk tentang aturan menangkap ikan, aturan hutan larangan lah, pantang ini, pantang itu, segala macam. Dan hukum itu lahirnya dari hukum adat. Hukum apapun gitu. Termasuk hukum Indonesia nih. Walaupun ada adopsi dari hukum Belanda, oke. Ya. Tetapi hukum yang paling murni itu dari adat, ya. Dari kebiasaan kita, termasuk dalam rumah tangga lah, dalam keluarga itu. Ada hal-hal seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah ini kalian harus pahami itu ya. Jadi kaitan antropologi dengan kesehatan, antropologi dengan hukum, antropologi dengan apa lagi? Dengan politik. Sama dengan politik identitas misalnya. Politik identitas ya. Mengapa muncul misalnya setiap pilkada, pilpres, atau misalnya pilgub ya, atau pilbub, pemilihan bupati, atau pemilihan kades, itu blok. Identitas itu apa? Tentang agama lah, ya. Tentang suku lah, daerah asal ya. Kita terasa sekali itu ya. Menonjolkan identitas kita siapa gitu. Itu kajian-kajian antropologi yang bisa dijelaskan oleh antropologi kenapa bisa lahir seperti itu. Karena pemilih-pemilih itu ya, pemilih-pemilih sebuah kontestan itu bukan hanya pemilih rasional saja, untung rugi, untung ruginya apa saya memilih dia, tapi juga pemilihnya bersifat emosional ya. Emosional itu kedekatan culture kah, kedekatan agama kah, kedekatan suku, kedekatan kedaerahan ya. Maka sebetulnya KKN itu hal yang wajar ya.
Tetapi menjadi tidak wajar kalau keterlaluan, kebangetan ya. Mementingkan KKN tanpa memandang kompetensi. Nah, itu yang kacau gitu. KKN adalah wajar. Misalnya saya menolong anak saya atau saudara saya, ya wajar. Kalau anak saya nggak ditolong sama bapaknya, siapa lagi yang nolong gitu? Ya wajar kalau saya nolong anak saya. Tapi anak saya kompetensi tidak gitu. Sepanjang anak saya kompetensi untuk menempati jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasinya, ya nggak ada masalah gitu. Yang masalah tuh anak saya insinyur perikanan misalnya ditempatkan di dinas kesehatan, itu kacau tuh. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan.